Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini pada malam hari ini alhamdulillah saya mendapatkan kehormatan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam di Desa Banjarjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Beliau adalah Gus Thorik bin Ziyad. Assalamualaikum Gus Thorik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Gus, matur suwun. Terima kasih sudah diterima di dalam panjenengan. Pemirsa sekalian, pada malam hari ini saya secara khusus akan melakukan wawancara terhadap beliau berkenaan dengan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Dan Hari Santri ini telah diresmikan atau dikukuhkan oleh pemerintah, yaitu pada tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo waktu itu, setelah ada usulan terkait dengan Hari Santri, yang mana saya ingin menggali lebih dalam tentang sejarah pengusulan Hari Santri ini, dan ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Gus Thorik bin Ziyad ini. Ketika beliau pada waktu itu tahun 2014 Gonjes, itu Presiden Jokowi waktu itu masih calon presiden, itu mengadakan acara di pesantren ini yang kemudian beliau waktu itu menyodorkan terkait dengan pelaksanaan Hari Santri Nasional ini. Bagaimanapun Indonesia ini adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu definisi santri adalah orang yang bisa dikatakan menjalankan syariat agama ini dengan baik. Dan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh proklamator kita Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 juga tidak lepas dari peran umat Islam ketika itu untuk meraih kemerdekaan dari penjajah. Maka tidak heran dalam konstitusi pembukaan dikatakan bahwa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, langsung saja saya akan berdialog menggali terkait Hari Santri Nasional ini agar pemirsa bisa mengetahui secara detail fakta sesungguhnya bagaimana bisa ada di Indonesia ini namanya Hari Santri Nasional. Saya akan langsung bertanya kepada beliau. Gus Thorik, bisa diceritakan mungkin kepada pemirsa itu bagaimana perjuangan Gus waktu itu. Kita tahu bahwa tahun 2015 Gus Thorik pada waktu itu menyodorkan semacam kontrak politik begitu kepada calon presiden waktu itu Bapak Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden terkait dengan Hari Santri Nasional. Monggo Gus, ceritanya seperti apa itu? Singkat cerita sebenarnya, waktu itu Bapak Presiden, calon presiden ke sini, saat itu juga sudah sudah diketahui banyak orang kalau beliau itu politik tanpa syarat. Jadi banyak kontrak-kontrak politik dimanapun itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi kok kebetulan ketika beliau berkunjung dalam putaran kampanye terakhir ke sini, kami nyatakan Pak Presiden tidak bisa menang, Bapak calon, kecuali beliau itu menandatangani kontrak politik Hari Santri. Dan alhamdulillah sesuai apa yang telah saya janjikan. Jadi kalau Pak Jokowi menandatangani kontrak politik Hari Santri dan bersumpah, insya Allah menang. Jadi dalam 10 hari itu mampu membalik semua hasil survei. Mohon maaf, itu tahun 2014 Gus nggih? 2014. Bulan? Jadi bulan apa itu? Pilpres kalau tidak salah bulan Juli. Jadi, kemudian? Jadi bulan Juli tanggal 10 kalau tidak salah itu pilpresnya. Beliau ke sini akhir bulan Juni. Kalau enggak tanggal 9 bulan Juli. Jadi akhir bulan Juni beliau ke sini dan kami katakan seperti itu. Karena kami waktu itu juga menjadi tim ses presiden untuk Malang. Betul.
pasangan Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala Pak waktu Yusuf itu. Kala waktu itu. Dan alhamdulillah itu sebagai landasan sebenarnya Hari Santri itu bisa dikepreskan. Jadi tidak mungkin hari ini kita bisa menikmati Hari Santri tanpa ada proses-proses sebelumnya. Karena ini perjuangan juga tidak singkat, tidak instan. Kami mulai perjuangkan itu mulai dari tahun 2009. 2009 itu ketika Gus Dur masih belum wafat. Jadi ada deklarasi pertama 2009 itu yang datang adalah Neng Yani. Maksudnya deklarasi untuk mengenalkan gagasan ini. Ide atau gagasan Hari Santri. Hari Santri, dan itu didukung oleh 100 sekian 2009 pada masa Presiden SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu siapa aja Gus yang menggagas? Ada Neng Yani yang datang. Ada Neng Yani, yang Yani Wahid Putri Gus Dur. Putri Gus Dur, karena waktu itu Gus Dur sudah siap hadir. Betul. Ternyata Gus Dur tidak bisa hadir karena drop. Ke Malang sini. Iya. Oh, nggih. Karena drop dan diwakilkan ke Neng Yani. Jadi saat itu setelah deklarasi di 1 Muharram, tidak lama kan Gus Dur wafat. Betul. Selain Neng Yani, Gus? Selain Neng Yani ada tokoh nasional juga, Ketua Umum Demokrat waktu itu, Ketua Umum salah satu partai penguasa. Betul. Datang ke sini, beliau mendukung langsung Mas Anas Urbaningrum. Jadi beliau mengatakan ini adalah ide cerdas. Ini adalah gagasan hebat. Dan luar biasa setelah beliau datang ke sini rupanya mulai terbuka, perjuangan Hari Santri mulai dimudahkan. Jadi kami kenalkan ke beberapa kampus juga, ke beberapa provinsi waktu itu. Ke pondok pesantren? Pondok pesantren juga. Jadi kalau boleh dilacak adalah itu di lembaga PBNU mengeluarkan surat usulan kepada Pak SBY tentang adanya Hari Santri. Presiden SBY ketika itu. Saat itu. Jadi ketika Pak Jokowi datang ke sini itu sebetulnya sudah landing lah gagasan. Mohon maaf, ketika masa Presiden SBY itu bisa dikatakan kan belum goal, Gus. Itu mengapa waktu itu belum goal untuk Hari Santri Nasional itu? Karena takdirnya mungkin ya 2015. Takdirnya itu ditandatangani kontrak ini di saat kampanye presiden. Jadi luar biasanya lagi, ini kelompok yang dikenal abangan, nasionalis, memperjuangkan kaum santri. Mohon maaf, sebelum Gus Torik waktu itu menggagas Hari Santri, apa ada pesantren lain, misalnya kiai lain atau yang lain lah selain panjenengan yang menggagas atau memiliki ide terhadap Hari Santri ini, Gus? Saat itu 2019 ke 2012 banyak sebenarnya respon atau reaksi yang tidak positif untuk Hari Santri. Karena dianggap mustahil. Mustahil ada Hari Santri gitu. Tapi kami bertekad dan punya keyakinan ini adalah suatu perjuangan nanti yang dibutuhkan sebetulnya. Karena bagaimanapun santri itu dari masa pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, santri ini kan selalu terlibat, tapi tidak pernah disebut. Betul. Di era Soekarno juga demikian. Di era Pak Harto juga demikian. Di masa reformasi? Masa reformasi juga demikian. Akhirnya ini menjadi tekad kami untuk memunculkan santri. Artinya ini fakta sejarah yang harus diungkap dan masyarakat harus tahu, Gus ya. Dan harus tahu gitu. Karena sejarah bagaimanapun harus dikatakan dengan jujur. Bahwa kemerdekaan kita ini tidak lepas dari yang namanya santri. Tidak lepas dari namanya santri dan gerakan-gerakan pesantren sebenarnya. Kemudian kembali ke tadi, Gus, ketika zaman Pak SBY belum goal ya waktu itu belum ada Hari Santri. Kemudian pada masa Pak Jokowi waktu itu 2014
Gus Torik waktu itu mengusulkan ya. Bahkan pemirsa bisa lihat itu di Google, di internet bisa dicek gitu. Banyak. Beliau waktu itu di panggung bersama presiden ya. Banyak. Ada tokoh-tokoh juga di sana mengusulkan kontrak politik terkait Hari Santri itu. Betul. Tetapi waktu itu tidak langsung disahkan Gus ya. Tapi 1 tahun kemudian kalau tidak salah. 1 tahun kemudian 2015 baru dikeluarkan ke ceritanya pres. bagaimana itu? Kok tidak langsung waktu itu? Bahkan mohon maaf, panjenengan sampai waktu itu mengirimkan lukisan bersama Presiden Jokowi itu benar. di depan Universitas Raden Rahmat Kepanjen. Benar. Itu dikirimkan ke istana ya untuk mengingatkan Presiden tentang janji Hari Santri itu. Janji Hari Santri. Gimana itu Gus ceritanya? Setelah lukisan itu kami kirim, kami tidak mengikuti bagaimana penetapannya, tapi yang saya syukuri ternyata diwujudkan Hari Santri. Mohon maaf, kontrak politiknya itu redaksionalnya seperti apa waktu itu? Ya, redaksionalnya jika terpilih menjadi presiden akan menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri. 1 Muharram. Betul. Tahun baru Hijriah. Betul. Atau 1 Syuro kalau dalam kalender Jawa. Karena itu waktu itu kan kami berpikir itu adalah satu-satunya momentum kan untuk bagaimana menyatukan kelompok muslimin Indonesia ini dalam gerakan ilmiah yang disebut santri tadi. Artinya umat Islam di Indonesia sendiri ini heterogen. Betul. Artinya di kontrak politik Gus Torik waktu itu memilih 1 Muharram. 1 Muharram. 1 Muharram pemirsa itu adalah tahun baru Hijriah di mana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yastrib atau ke Madinah waktu itu. Dan gini ya, terjadinya kenapa 22 Oktober dan lain sebagainya. Nah itu tapi akhirnya pemerintah memutuskan 22 Oktober Gus. Ya. Artinya itu kan resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghadapi Belanda yang ingin menjajah lagi Indonesia. Kemudian meletusnya 10 November tahun 1945. Itu bagaimana bisa berubah 22 Oktober waktu itu? Saya tidak mengkritisi perubahan. Oh iya. Tapi yang saya pentingkan adalah maksud awal mengangkat kelompok santri ini. Jadi yang dulu dianggap terbelakang, yang dulu bukan alternatif pilihan, sekarang alhamdulillah kelompok santri dan pesantren ini luar biasa. Gitu. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah saat ini yang telah merealisasikan janjinya. Yang penting santri. Saya bilang kepada media waktu itu, Gus, kenapa ini kok jadi tanggal 22 Oktober? Apa tidak mengganggu 1 Muharram? Saya katakan maksudnya waktu yang itu media, tanya siapa itu? Media, insan media. Oh, wartawan. Jadi tanya begitu. Saya katakan, setiap pekan pun ada Hari Santri, kami terima. Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari pun ada Hari Santri, itu kami terima. Yang penting santri masuk dalam sistem. Sebenarnya kalau secara definisi, secara takrif menurut Gus Torik, santri itu sebenarnya siapa, Gus? Nah, ini dia. Definisi santri itu sebenarnya siapa? Apa kemudian semua umat Islam itu bisa disebut santri seperti? Sebenarnya kalau menurut sejarah Islam, siapapun yang mengikuti sebagaimana ahlus suffah, yaitu belajar di masjid dan lain sebagainya, itu adalah layak disebut santri. Yang kalau di Jawa ini kan dikenalkan dalam budaya pesantren di Sunan Ampel dan sebagainya. Tapi saya berpikir gitu loh, ini negara, makanya santri ini harus ada kaitannya juga dengan negara, kepentingan negara. Saya juga heran kenapa ini meluncur dengan begitu cepat tentang santri, tapi definisi santri yang sebenarnya yang sesuai dengan harapan negara ini kok belum dimunculkan. Saya sendiri kepingin dan ini mudah-mudahan diamini oleh semuanya, bukan hanya satu kelompok tapi semua kelompok. Santri itu adalah insan taat Republik Indonesia. Insan taat Republik Indonesia. Insan ini manusia. Insan manusia, taat itu taat. Artinya kata santri ini bisa dikatakan memiliki makna yang nasionalis, Gus. Bener. Karena memang insan taat Republik Indonesia. Iya, betul. Jadi insan taat Republik Indonesia. Jadi manusia Indonesia yang taat kepada konstitusi negara, baik itu yang ada di pesantren, yang ada tidak di pesantren dan sebagainya. Yang penting taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 udah. Itu layak disebut santri.
Saya yakin ketika Pancasila ini ada, undang-undang yang dulu menjadi spirit para pejuang kemerdekaan itu masih ada, insya Allah Indonesia tetap ada. Tapi kalau dalam konteks agama Islam, Gus, santri ini kan orang yang bisa dikatakan taat kepada agama begitu. Bahkan secara lebih sempit adalah seseorang yang mengaji atau belajar di pesantren. Betul. Bisa yang santri mukim, artinya tinggal di asrama, maupun santri kalong atau yang mengaji. Betul. Sesungguhnya seperti apa kalau menurut Gus, dalam arti santri itu yang sesungguhnya seperti apa? apa? Santri, kalau saya kutip dari pondok pesantren tertua di Jawa Timur lah, ada pondok ini mengeluarkan takrif santri kan, bisahidi halihi huwa may ya'tasimu bihablillahil matin wa tabi'u sunnatar rasulillahil amin, kan begitu. Pondok semacam Sidogiri Pasuruan punya takrif seperti itu. Artinya jika melihat faktanya, kenyataannya, santri itu adalah orang yang berpegang teguh kepada talinya Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Tapi untuk konteks negara ini kan harus ada redefinisi. Jadi pentakrifan ulang untuk kepentingan negara ini. Jadi yang paling cocok itu menurut saya definisinya adalah insan taat Republik Indonesia. Kalau kembali ke tujuan Hari Santri, Gus, selain fakta sejarah bahwa kemerdekaan negara ini Republik Indonesia tidak lepas dari peran santri, itu apa tujuan Gus Thorik dengan adanya Hari Santri itu sendiri? Hari Santri ya gini aja lah, kita itu dulu pernah ada budaya asing, budaya luar dari Indonesia masuk ke Indonesia tanpa filter, dan kita terima kok itu. Hari-hari perayaan, hari Valentine, betul. Ada nggak mengkritik tentang itu? Hari Halloween dan lain sebagainya. Bahkan kita harus merayakan pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Betul. Tanpa dikritik. Kenapa tidak kita munculkan budaya-budaya yang dulu terendap dan sengaja dihilangkan dari peradaban ini? Kita munculkan kembali sebagai semangat kemerdekaan yang terus harus dikobarkan. Karena bagaimanapun Indonesia itu harus dikobarkan terus api-api kemerdekaan itu. Api perjuangan untuk kemerdekaan. Buktinya apa? Sekarang kita kan daulat enggak? Secara kemerdekaan mungkin ya kita sudah diproklamasikan 17 Agustus 45. Betul. Kemudian secara kedaulatan Konferensi Meja Bundar ada pengakuan kedaulatan tahun 49. Waktu itu dari Ratu Yuliana ke Bung Hatta Perdana Menteri. Tapi mungkin dalam sisi-sisi yang lain, seperti ekonomi, kemudian sosial budaya. Bahkan bagaimana Gus Thorik melihat, apakah sudah berdaulat? Saya kira belum berdaulat gitu loh. Jadi kita ini masih suka mengikuti syahwat ekonomi internasional, terus syahwat ekonomi investor. Bahkan kita ini menjual murah negara ini hanya untuk mendatangkan investor. Oleh karena itu dengan adanya Hari Santri harapannya bisa memfilter itu, Gus ya. Harapannya semoga nanti ada kelompok yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Gus, kembali ke soal Hari Santri tadi, Gus. Awalnya di kontrak politik yang disodorkan Gus Thorik ke Pak Jokowi waktu itu 1 Muharram tahun Hijriah. Tetapi kemudian berdasarkan kesepakatan di pusat antara pemerintah juga mungkin waktu itu dengan PBNU, Gus, kalau tidak salah, pengurus Nahdlatul Ulama, itu disepakati 22 Oktober. Artinya Masehi. Artinya itu 22 Oktober adalah resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika bahwa melawan penjajah itu bahkan itu hukumnya fardu ain waktu itu bagi yang memenuhi syarat. Terus bagi yang meninggal dikatakan mati syahid. Akhirnya diputuskan 22 Oktober, Gus. Itu bagaimana? Itu kan tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh Gus waktu itu. Kontrak memang tidak sesuai, makanya ini ada kekurangan. Hari Santri sudah wujud, tapi untuk penanggalannya ini kan belum. Maka kami ini kan sebetulnya mengusulkan ini harus ditambal. Ibarat kekurangan ini kan harus ada penambalan. Apa ya? Istilah penambalan ya ditambal gitu. Ditambal, guys ya. Ditambal. Jadi kekurangan ini ditambal biar sempurna. Saya ingin usulkan Indonesia ini kan dari dulu sudah mengakui bahwasanya Indonesia negara yang berketuhanan. Betul. Tapi kenapa Indonesia belum punya doa resmi kenegaraan? Saya ingin doa resmi kenegaraan ini diwujudkan. Jadi iftitah dan ihtitam, pembuka dan penutup acara
setiap acara kenegaraan baik pusat sampai daerah itu harus seragam. Mengapa seperti itu? Ya untuk membangun nasionalisme itu. Seumpama dibuka dengan Indonesia Raya ya, ditutup dengan doa resmi kenegaraan. Yang itu harus pakem dan negara yang harus menentukan. Sesuai dengan agama Islam juga tentunya Gus ya. Ya kan harusnya begitu. Kecuali di daerah-daerah di mana di situ. Betul. Kalau harapan Gus Torik Hari Santri ini sebenarnya kan istilahnya nasional Gus. Betul. Harusnya memang kalau bicara nation itu kan bangsa. Betul. Menjadi milik semua bangsa. Benar. Tetapi Gus, diakui atau tidak ada semacam masyarakat atau kelompok organisasi yang justru resisten Gus dengan adanya Hari Santri. Sehingga seolah-olah Hari Santri ini hanya miliknya satu ormas Islam. Milik NU saja. Betul. Menurut panjenengan seperti apa Gus? Memang secara logika politik NU ini kan tidak bisa diremehkan. NU ini kan berjumlah 100 juta lebih Pak. 100 juta lebih ini sama halnya dengan 3 negara ASEAN kan. 100 juta. Iya kan lebih. Jumlahnya mungkin bisa lebih dari itu ya. Mungkin juga di bisa. BPS Badan Pusat Statistik juga saya yakin tidak ada data Yang ini. penting selain ini NU semua. Iya ini kan luar biasa gitu loh Pak. Jadi kepentingan politik itu tidak bisa dihindarkan. Tapi bagaimanapun kejujuran ilmu, kejujuran ilmiah yang menjadi sifat dan karakter yang melekat pada santri ini juga tidak boleh ditanggalkan. Sekarang banyak orang klaim tentang Hari Santri. Saya sebenarnya itu malu mengklaim tentang Hari Santri. Betul, makanya Gus Torik malu, saya wawancara Gus Torik ini supaya tidak malu kalau mengklaim diri sendiri. Artinya mereka yang kan ngeklaim, artinya mereka yang ngeklaim itu mereka tidak punya landasan sejarah. Foto saja gak ada. Bahkan saya melihat di beberapa entah itu pesantren Gus atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain ketika merayakan Hari Santri maupun sejarah adanya Hari Santri Nasional di Indonesia, nama Gus Torik hampir tidak pernah disebut. Gak apa-apa. Selain penduduk bumi kan ada penduduk langit. Saya nggak disebut penduduk bumi, yang penting disebut penduduk langit. Mohon diaminkan. Amin. Jadi begini, Amin. masalah klaim mengeklaim itu, saya bersyukur gitu loh Pak. Saya bersyukur, bukannya marah dan lain sebagainya, kecewa dan tidak. Semakin banyak yang mengeklaim Hari Santri, berarti kebutuhan diakuinya santri itu ini ditunjukkan. Berarti banyak orang ingin santri itu dari dulu memang betul ke permukaan. Cuman mereka hanya di hati, tidak berani kemudian mengusulkan secara real seperti yang Gus Torik lakukan kepada Pak Jokowi waktu itu. Iya. Makanya keyakinan itu memang harus dibangun. Saya yakin dari awal ini ide akan menjadi ide nasional. Dan saya yakin saya akan ditenggelamkan juga, yakin gitu. Yang penting Allah Ta'ala itu kan tidak pernah mengingkari janji. Betul. Saya hanya ingin nanti itu. Saya hanya ingin mudah-mudahan ini pemikiran diridhoi, segala aktivitas ini juga diridhoi oleh Allah, sehingga saya dan keluarga saya dan santri-santri saya semuanya orang-orang yang diselamatkan nanti. Amin. Contoh gini Pak, dengan adanya Hari Santri, anggaran seluruh pondok pesantren naik semua. Oh, dari Orde Baru, bahkan ada undang-undang juga tentang pesantren. Bener. Tentang anggaran pengelolaan pesantren juga yang terakhir. Bener, seumpama saya orang terkaya lah di kabupaten ini, akan saya sumbangkan duit 5 juta atau 10 juta setiap pesantren. Saya yang sekarang ada 30-40 ribu pesantren. Berapa kekayaan saya? Tapi dengan perjuangan ide ini, semua pesantren menikmati hasilnya, kan begitu Pak. Terus seluruh santri dimudahkan masuk institusi apapun. Ini luar biasa gitu. Dan ini saya sangat terima kasih. Gus, sebelum ke sana lagi Gus, tadi saya masih tertarik terkait dengan itu Gus, bahwa Hari Santri ini masih semacam karena 22 Oktober ditinjau dari resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seolah-olah Hari Santri ini bukan milik nasional umat Islam secara umum, artinya masih identik dengan satu ormas lah, Nahdlatul Ulama lah. Nah, bahkan organisasi ormas lain itu resistensi tadi saya bilang itu. Nah, ketika andai kata usulan Gus Torik itu Hari Santri 1 Muharram Gus, apa mungkin resistensi itu tidak ada atau minimal bisa diminimalisir Gus? Kalau bicara 1 Muharram tentu kalau sudah bicara hijrahnya Rasulullah, umat Islam tidak ada lagi yang membantah gitu. Saya bukan masalah membantah dan tidak, resisten atau tidak. 1 Muharram pun saya yakin ada yang resisten.
Oh gitu ya. Enggak. Kelompok Belanda itu kan resisten banget sama Bung Harum. Oh iya ya. Artinya apa? Artinya para penjajah itu sangat antipati kepada sejarah Diponegoro. Diponegoro dan seluruh prajuritnya itu gerilya pada bulan Suro, kan begitu. Jadi masalah itu diterima atau ditolak itu sudah biasa. Tapi menurut saya ini hal yang sangat logis ketika NU itu dimasukkan dalam kebijakan Hari Santri. Satu, Hari Santri itu akan semakin akan semakin semarak ketika yang merayakan itu kelompok yang mayoritas. Contoh 100 juta orang. 100 juta orang. 100 Bersarung terus ya. Bersarung semua 100 juta orang. Tapi kalau ada lembaga yang cuma 50.000 orang yang merayakan melawan 100 juta orang kan nggak bisa. Betul. Jadi saya anggap ini juga atas takdir Allah semuanya Hari Santri itu di 22 Oktober dan saya tidak kecewa. Saya sangat terima kasih kepada siapapun yang membantu ini terwujud. Sangat terima kasih dan mudah-mudahan seluruh santri ini selalu terlindungi dan selalu didukung aktivitasnya. Ketika penetapan 22 Oktober, Gus Torik pernah tidak, walaupun misalnya dipanggil Jakarta atau tidak pernah ditelepon oleh pihak istana maupun pengurus besar NU, Gus? Tidak pernah. Kalau saya sendiri tidak pernah. Jadi ketika kontrak politik sudah gitu. Jadi kami ingatkan kembali dengan lukisan dan alhamdulillah direspon. Tapi masalah penentuan 22 Oktober dengan resolusi jihad Ki Hasyim Asy'ari, saya juga tidak mengkritik itu. Yang penting tujuan saya santri masuk dalam sistem. Tetapi harapan Gus waktu itu dengan adanya Hari Santri ini sudah bagi Gus sudah ini ya, Gus sudah selesai dan ya, bersyukur sudah ya. Walaupun bersyukur. Mungkin tanggalnya tidak 1 Muharram. Nah, untuk kekurangan tanggal ini boleh ditambal dengan yang lain tadi. Doa resmi kenegaraan. Doa resmi kenegaraan. Jadi ketika negara ini mengakui negara berketuhanan terus dengan adanya doa resmi kenegaraan itu kan sudah luar biasa. Kita nggak punya doa resmi kenegaraan. Coba doa resmi kenegaraan itu masuk dalam setiap sholat Jumat. Yang tidak formal lah. Iya. Yang tidak formal kenegaraan di setiap sholat Jumat. Dalam khutbah kedua disisipkan doa resmi tentang kenegaraan Indonesia. Itu otomatis akan membangun nasionalisme. Jadi kalau nasionalisme rakyat Indonesia ini sudah terbangun, saya kira kemerdekaan selanjutnya pada tahap selanjutnya sudah lebih gampang. Apa Gus melihat sekarang masyarakat terutama generasi muda ini nasionalismenya minim, Gus? Ya buktinya mereka lebih suka produk asing daripada produk sendiri. Iya. Bahkan saking naifnya kita punya bangsa, ada nggak produk kita yang betul-betul bisa kita banggakan sekarang ini? Contoh mobil, ada nggak mobil nasional? Mopnas. Dulu pernah wacana itu. Iya, dulu kan ada Timor. Jadi Pak Harto. Iya, produk dari luar cuman dikasih label saja Timor. Sekarang juga demikian. Kemarin hampir diwacanakan mobil SMK, Gus. Mobil listrik kan? Mobil listrik juga. Bahkan Tesla ditarik untuk bisa investasi besar-besaran ke Indonesia, ternyata Indonesia kalah dengan India. Jadi produksi Tesla ada di India. Jadi sekarang kita mulai stok tentang baterainya. Saya kira kita harus lebih nasionalis. Dengan lebih nasionalis, insya Allah Indonesia akan lebih merdeka. Dan nasionalisme itu bisa dibangun di setiap pondok pesantren. Gus Torik melihat tujuan Hari Santri Nasional saat ini sudah terrealisir, Gus. Ini bisa dikatakan sekarang sejak ditetapkan berapa tahun sudah? Sudah 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Ini sekarang tanggal 16 Oktober ya? Nanti 22 Oktober peringatan yang ke-6 kalinya untuk Hari Santri Nasional. Jadi saya ingin begini, Pak. Artinya secara formal boleh sudah dirayakan mengadakan upacara. Boleh. Itu seremonial. Okay. Tapi secara substansi Gus melihat bagaimana? Saya kepingin setiap 22 Oktober itu ada namanya resolusi santri. Resolusi santri. Resolusi santri untuk bangsa atau resolusi santri untuk negara Indonesia. Jadi mendekati atau menghadapi menyambut 22 Oktober sebagai Hari Santri yang telah ditetapkan. Itu santri dari seluruh Indonesia
telah mengadakan rapat bersama, musyawarah bersama, sehingga mengeluarkan resolusi-resolusi. Jadi mungkin dengan ini santri nanti lebih kelihatan kontribusi nyatanya untuk negara. Misalnya apa itu resolusinya? Menyikapi persoalan bangsa atau menyikapi persoalan bangsa dan lain sebagainya. Cobalah santri diajak ngomong bareng tentang solusi-solusi bangsa ke depannya. Santri atau pihak pesantren lah Pihak pesantren. Saya kira luar biasa itu nanti. Nanti akan ada robot. Respon dunia, khususnya dunia pesantren Gus ya, kalau bicara itu sangat antusias ya Gus ya. Luar biasa, sangat antusias. Dan itu di Jawa, di luar Jawa, apa di semua? Di Jawa, di luar Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, semuanya merayakan Hari Santri. Karena bagaimanapun ya ini, karena warisan-warisan para wali dulunya yang mengenalkan Islam melalui pendidikan ala masjid tadi itu. Pendidikan, budaya, perdagangan, dan seterusnya itu. Benar. Jadi memang santri ini sudah dirindukan dari dulu. Zaman Soekarno santri tidak pernah. Nah saya Oke. Jadi waktu era Soekarno santri nggak ada. Ketika zaman Soeharto santri juga demikian. Zaman reformasi juga demikian. Jadi luar biasa di era sekarang ini santri mulai terakomodir, dan mudah-mudahan dengan resolusi setiap tahunnya, setiap hari santri resolusi itu akan mampu menjawab semua tantangan-tantangan. Jadi pemirsa sekalian, istilah santri itu hanya ada di Indonesia. Santri. Artinya secara umum kalau bicara Islam tentu umat Islam. Kalau bicara santri itu bahasa yang ada di Indonesia. Saya pernah baca buku Gus. Betul. Itu santri dari kata cantrik itu. Cantrik. Dan secara lebih sempit tadi itu orang yang belajar di pesantren. Benar. Tapi yang lebih luas yang tadi takrif disampaikan Gus itu yang menjalankan syariat agama, ajaran Allah dan Rasulullah juga demikian itu. Terus yang mungkin yang terakhir Gus, harapan Gus ke depan ini Gus terkait Hari Santri ini seperti apa? Pemerintah sudah mengesahkan dengan DPR undang-undang pesantren. Bahkan pengelolaan dana pesantren. Ini tentu menjadi angin segar bagi pesantren yang jumlahnya berapa? Ribuan atau jutaan kira-kira? Pesantren? Iya. 40.000. 40.000 se-Indonesia. Belum yang terdata ya? Belum. Itu data yang masuk terkini 40.000-an. Artinya dengan adanya Hari Santri ini ada pengakuan negara terhadap eksistensi pesantren dan peran santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sudah luar biasa. Luar biasa. Dikuatkan lagi dengan definisi tadi itu. Insan taat Republik Indonesia. Betul. Terus monggo Gus, ada mungkin harapan untuk para santri Gus menjelang peringatan Hari Santri 22 Oktober tahun 2021 ini Gus. Saya cuman meneruskan apa yang telah didhawukan oleh kiai saya. Santri itu al-arifu billah wal arifu bi zamani. Jadi orang yang paham kebutuhan zamannya, tren zamannya. Jadi santri itu diharapkan menjadi pionir di zamannya, dan santri itu diharuskan untuk mengetahui siapa Robnya. Artinya harus kekinian Gus ya. Al-arifu billah. Jadi orang yang paham siapa Tuhannya. Betul. Terus tadi kekinian tadi ya. Harus zamannya. Kekinian. Makanya Sayyidina Ali bilang didiklah anakmu sesuai dengan jangan dengan kamu. Betul. Tapi yang lain, karena zaman yang dihadapi berbeda dengan karena zaman dinamis, berubah setiap saat, tantangan dan seterusnya. Benar. Jadi saya ingin santri ke depan ini bukan hanya bergelut di bidang-bidang yang sudah lama digeluti para santri, bidang keagamaan misalnya. Tapi santri harus mampu expand, meluaskan banyak lagi. Bidang Gus nggih. Banyak bidang. Di bidang ekonomi. Betul. Politik juga, terutama kesehatan. Kesehatan karena yaitu Imam Syafi'i kan sudah dawuh, ilmu itu ya ilmu fikih, ilmu tib, jadi ilmu kedokteran. Jadi selain ilmu itu sebetulnya itu kan hanya hanya bonus saja. Yang utama kan dua itu. Satu ilmu agama untuk akhirat kita, kehidupan Adin, kita, ya. Kemudian atib. Tib itu untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kita tidak mudah dipropaganda, diprovokasi. Kalau saya tarik tadi adin itu dalam arti secara batiniah kita, rohani diisi. Kemudian tib secara jasmaniah, badaniah, kesehatan. Benar.
Artinya dengan kita sehat, kita juga bisa beribadah dengan nyaman, dengan khusyuk begitu Gus nggih. Jadi kesimpulan Imam Syafi'i itu kan sudah menjawab untuk sekarang. Nggih, nggih. Jadi ilmu apapun itu ya ternyata kesehatan tetap lebih utama. Maka saya harap seluruh santri dimanapun melalui channel Anda ini, mudah-mudahan lebih menjaga kesehatan, lebih menjaga keseimbangan, lebih menjaga lingkungan. Bagaimanapun semuanya itu akan mendukung keberhasilan santri ke depannya. Betul. Terus ini Gus, harapan Gus juga ke depan mungkin hari santri seperti yang tadi saya sampaikan Gus ya, mudah-mudahan ini juga nantinya bisa menjadi milik semua umat Islam juga Gus. Semuanya. Terutama bangsa Indonesia, semua umat Islam di Indonesia karena istilah santri ini kan sebenarnya universal juga. Selain 22 Oktober, kalau ada santri yang mau merayakan setiap pekan silahkan, setiap Jumat. Yang penting hari santri. Bahkan setiap hari ya? Dan itu bukan hanya untuk satu kelompok label santri itu, tapi siapapun yang taat kepada konstitusi negara layak disebut santri. Pemirsa, itulah tadi penjelasan yang disampaikan oleh Gus Thorik bin Ziyad. Beliau bisa saya katakan adalah penggagas Hari Santri Nasional karena beliau inisiator ketika Presiden Jokowi waktu itu masih calon presiden datang ke Malang dan menyodorkan semacam kontrak politik untuk mengadakan atau pemerintah itu mengesahkan Hari Santri Nasional. Tentu ini fakta sejarah yang harus pemirsa ketahui karena fakta sejarah ini harus diungkap, jangan sampai sejarah itu dibelokkan apalagi sesuai dengan selera atau kepentingan siapapun yang berkuasa di negara ini. Terima kasih Gus Thorik atas waktunya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, keluarga juga demikian. Dan alhamdulillah pemirsa, demikian wawancara saya dengan Gus Thorik bin Ziyad dari dalam beliau di Pondok Pesantren Babu Salam, Desa Banjarjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.